dengan napas kita. Nah, itu satu manfaat yang berguna. Sudah? Pahamlah? Dua. Untuk kesehatan bisa digunakan. Untuk kesehatan, bahwa bersangka baiklah kepada Allah bahwa dengan menggunakan napas itu أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Itu permulaan orang untuk belajar dalam sesuatu yang bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memulai waktunya digunakan untuk yang bermanfaat aja, apakah diisinya. Nah, itu kan. Wasahibul anfasi muntahiyan. Adapun memelihara napas, memahami napas, nang napas tadi itu muntahiyan, itulah posisi yang tertinggi. Nah, itu yang posisi yang tertinggi. Wasahibul ahwali bainahuma. Adapun sahibul ahwal bainahuma, di antara keduanya. Nah, sahibul ahwal itu yang mana? Tadi ada kita katakan waktu. Mbak waktu pang awal, mbak awal ampas, ya lah. Nah, napas. Ahwal itu perilaku kita. Perilaku bagaimana kita berperilaku hidup. Sifat sabar, sifat syukur, sifat tawakal, sabar terhadap rezeki, sabar terhadap sesuatu yang untuk memperoleh mendapatkan nikmat Allah. Kadang-kadang harus berjuang, bersaing. Itulah hidup di dunia. Maka keadaan-keadaan itu di sini disebut dengan keadaan yang disebut dengan ahwal. Itu harusnya jadi pahala juga bagi kita, yalah, untuk tujuan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya lah, waktu kita isi sudah. Tapi selain waktu kita isi apa? Mengaji Quran, jangan. Perilaku kita pang, kalau kita mengisi diri waktu hidup itu tuh misalnya ada waktu nih melarang waktu nih kita bawa mengaji Quran, itu namanya masuk di kelompok mengisi waktu. Ketika kita membuat sebuah perilaku sabar, syukur dalam hidup sehari-hari, itu namanya kita mengisi bagian ahwal. Nah, bagian ahwal. Nang ketiga ampas lah. Nah, yang ketiga adalah ampas. Pal ahwalu wal ampasu nihayatut tarki. Maka karena itu yang disebut dengan ampas atau an-nafsu atau an-nafasu itu adalah yang tertinggi. Pal auqati li ashabil qulub. Adapun mengisi waktu itu biasanya untuk mengisi hati seseorang. Jadi bila kita mengisi waktu menuntut ilmu, menuntut ilmu itu mengisi hati ngarannya. Kalau kita mengaji Quran di rumah itu mengisi hati ngarannya. Bawirid, bacaan di rumah itu mengisi hati, masih mengisi hati. Wal ahwalu arbabil arwahi. Sedangkan bila kita mengolah kelakuan kita menjadi dari kada baik menjadi baik, atau kita menahan diri sabar, hidup sakit, hidup miskin, sabar kita, sabar itu mengisi ruh kita. Nah, itu mengisi ruh kita. Garing sakit, sabar kita, yalah, sabar ya kita. Anak kawai, ya apa bang? Diberi Tuhan keadaan yang kayak ini kita kada kau meraihnya, sabar kita. Maka kesabaran itu mendapatkan hikmah dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Itu namanya mengisi ruh kita. Nang ketiga ampas li ahli sarairi, mengisi. Adapun nafas itu mengisi rahasia-rahasia diri kita. Nah, ini karena hari ini mudah-mudahan sampai kepada zikirnya lah. Wa abdalul ibadati adul anfasi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling abdal daripada ibadah itu adalah adul anfasi ma'allah subhanahu wa ta'ala, yakni waqalu, sebagaimana dikatakan orang, khalaqallahul qalba wa ja'alaha mu'adinul ma'rifah. Karena itu yang paling abdal adalah mengisi semua hal tadi bersamaan dengannya daripadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan orang, Allah menciptakan hati, wa ja'ala mu'adinul ma'rifah, maka hendaklah diisi hati itu dengan ma'rifah kepada Allah. Nah, memahami Allah. Gunakan hati itu mengenal Allah, memahami Allah. Wa khalaqal asrari wara
wa khalaqal asrari dan wa khalaqal asrara wara'uha wa ja'alaha mahallan li tauhid, dan Allah menciptakan rahasia-rahasia di antara tempat-tempat itu di dalam tauhid. Faqulu nafsin, maka tiap-tiap napasin, napas itu husila min ghairi dillatil ma'rifah wa isyarit tauhid ala basatil itrari bahwa mayyitun. Maka tiap-tiap napas itu, ketahuilah tiap-tiap napas itu menghasilkan selalu di luar daripada pengetahuan ma'rifah, di luar daripada pengetahuan, di luar daripada mengingatnya dalam tauhid, maka orang itu sebagaimana rumitnya orang yang mati. Orang yang tidak ada menggunakan napasnya untuk tujuan itu kelembutan ma'rifahnya kepada Allah, maka orang itu bagaikan mayit, bagaikan seperti orang mati meskipun dia hidup. Wasahibu mas'ulun anhu, padahal dia adalah pemilik penanggung jawab dari semua itu. Ini bingung juga ngapa nang dikisahkan nih lah. Nah, kita ringkasakan ya, Mas. Bahasa tulisan dan bahasa penderan itu ada sedikit berbeda, itulah. Nah, maksudnya kita ini, hati kita isi, ruh kita isi juga, yalah. Hati kita itu kita isi dengan apa? Dengan zikir di hati. Tadi tuh kita ulangin yang bagian pertama, zikir di hati. Ya Allah, banyak orang ya begitu berzikir lisan, zikir kita di hati. Itu berarti memang mengisi hati kita. Pikiran kita mengingat Allah, itu adalah menggunakan pikiran. Suhud, kita padahkan manusia suhud tentang alam semesta. Kita sadar alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kita lawan Allah taala. Itu namanya suhud, menggunakan pikiran. Atau jarna hadis Nabi, bila ikam melihat kuburan, azkarkum mul akhirah. Kalian itu mengingat kematian kalian di akhirat kelak. Mengingat ke akhirat. Bujur sudah. Nang keempat pulang, memanfaatkan diri kita, tubuh kita untuk mengingat Allah. Dengan cara apa? Napas kita ini, kita memperhatikan napas ini, keluar masuknya. Dengan cara apa? Mengingat Allah. Kawalah kita memperhatikan napas kita nih. Karena bermanfaat. Bila napas itu kita gunakan, kata Daqaiq, Imam Daqaiq mengatakan, dengan menggunakan isyarat tauhid, isyarah tauhid, misalnya kita mengisi diri napas kita itu dengan zikir, subhanallah, subhanallah, turun napas, atau alhamdulillah, atau apa yang biasa. Kalau biasa yang terkenal itu apa? Oh Allah, iyalah, oh Allah, Allah, oh Allah, dibiasakan oh Allah, akhirnya jadi akhirnya jadi apa dan? Jadi kebiasaan Allah. Maka itu mengisi bagian-bagian asror dalam diri kita. Bagian asror itu artinya nang rahasia-rahasia yang penghubung antara kolbun lawan pikrun. Yalah, kalau kolbun kita isi lawan apa tadi tuh? Lawan zikir di hati. Kalau selain zikir di hati, kolbun kita isi dengan apa? Dengan kegiatan berzikir. Yalah, di hati apa saja kita mengingat Allah, suhud dan sebagainya. Kadang pikiran kita gunakan untuk mengingat Allah, berpikir tentang halal dan haram. Yalah, berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik itu ternyata zikrullah aja kepada Allah. Sama, ada lagi sebuting yang harus kita gunakan. Nafas kita jangan dilihatkan. Nah, kayak apa caranya kita bentuk nafas kita ini juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu maksudnya. Karena nafas itulah penggiring hidup kita. Nah, jadi boleh aja nah kayak orang, oh Allahu Allah, maksudnya dia adalah Allahu Allah boleh. Ya Allah boleh. Apa nang nyaman napas nih? Nang nyaman apa? Apalagi ratan guring nah. Bebacaan koler, otak kita terhenti biasanya lah guring toh. Nah, apalagi nang jalan? Napas. Allah. Nang paling nyaman tuh Allah. Allah, sebut nama Allah. Allah ditekankan dengan menggunakan hati dan konsentrasi pikiran ke napas kita. Allah. Akhirnya kita terpikirlah
terbacalah oleh otak kita. Nah, ini otak membaca. Napas kita itu adalah menyebut nama Allah, Allah. Akhirnya otak jalan sorangannya. Nah, menyuruh napas beriring dengan napas kita. Nah, itu satu manfaat yang berguna. Sudah? Pahamlah? 2. Untuk kesehatan bisa digunakan. Untuk kesehatan, bahwa bersangka baiklah kepada Allah bahwa dengan menggunakan napas itu menyehatkan tubuh kita. Nah, hati-hati pang yang sudah tua. Sehat ini bisa bahayalah, ya kah? Ya kah Pak Isamin? Bisa lebih 100 Bang. Nah, bukan bisa lebih 100 Bang. Bini kalau bertambah. Nah. Lah dan lah. Ya lah dan. Nah. Ya lah, kawakala mamalkan tuh lah. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Karena itulah saya tadi itu membacakan Al-Qur'an, di antaranya wa huwa makum aina ma kuntum. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil waris. Sesungguhnya Allah itu, kami kata Allah lebih dekat daripada urat leher kalian. Nah, mendekat dari urat leher ini kira-kira di mana? Bukan posisi Allah. Ya kan gitu lah. Tapi takwil maksudnya Allah mengetahui maha mendengar, ya kan gitu lah. Nang lebih halus pada itu lagi maha mendengar. Nah, sekarang kita guring. Nah, kayak apa caranya? Perilaku sudah kita turuti, kita guring. Mengingat Allah sudah zikir, tubuh kita ini sudah zikir dah, mengumpati sunnah Nabi, iyalah. Guring kita. Ya Allah, hamba ikuti sunnah Nabimu, hamba tidur sebagai manusia, tunduk kepada aturanmu, guring kita kan sudah. Sekarang napas kita lagi nang belum mana? Ya Allah, napas ini bagian yang paling lembut dalam diri, lebih lembut daripada bagian ruh. Allah maha mendengar. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jauh pada itu orang mendengar bagian yang mana yang paling halus yang kada diketahui orang. Napas kita. Oh, malaikat gin kada tahu kita berzikir. Nah, ya Allah, bingung malaikat mencatat apa nih zikirnya aja. Nah, ya Allah di sini. Tapi Allah mengetahui keadaan itu. Paham nggak? Karena bila ini sudah jadi, kemana-mana kita akan ingat terus kepada Allah Subhanahu. Itulah rahasianya daripada kalimat. Jadi ambil aja paling mudah Allah, lapas Allah. Huwallahu, huwa Allah, dia adalah Allah. Hu Allah disingkat dengan hu Allah. Disingkat dengan hu Allah. Kada dapang dalam bahasa Arab huwa disingkat dengan hu, kada dapang. Ya lah. Tapi maksudnya adalah kita lil maksud. Jadi bukan terjebak soal lugawi. Lugawi itu bahasa, tapi adalah lil makna. Huwallahu atau hu Allah. Allah yang mana terserah kam? Nang nyaman hu Allah pang lah. La ilaha illallah kawalah. Kawalah la ilaha illallah nang mana kawa? Karena kita bari waktu dulu nak memilih lah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.